Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah dimanapun Antuna berada. Kali ini kita akan membahas satu fenomena gitu ya, yang dirasakan oleh segenap masyarakat kita. Beraneka rupa masalah yang mendera bangsa ini. Mulai dari beberapa waktu yang lalu gitu ya, mengularnya antrian panjang, eee, masyarakat yang mengantri untuk bisa mendapatkan salah satu bahan pokok yaitu minyak goreng. Kemudian, saat ini bergeser gitu ya masalahnya, tidak terbelinya, harga tidak terbelinya, minyak goreng tersebut gitu ya karena harganya Masya Allah, begitu melambung. Belum lagi kemudian aneka problem dari aspek yang lain, seperti sama-sama kita ketahui gitu ya, sempat viral tentang, pernikahan. Ada publikasi atau apa namanya, fakta, pernikahan yang, dilakukan oleh pasangan yang, tampak bahwa di sana beda identitas, agama gitu ya. Nah itu kemudian juga sempat viral. Nah, belum lagi, kemudian aneka rupa masalah yang lain yang menghiasi dan dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, ini tentu kemudian harus, menjadi salah satu yang kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena cukup kita mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum," kata Rasulullah begitu. Barang siapa yang bangun di pagi hari tidak memikirkan, urusan kaum muslimin, falaisa minhum, maka dia tidak termasuk golongan kaum muslimin. Tentu kita tidak ingin begitu ya, tidak dimasukkan dalam golongan kaum muslimin. Sehingga memang tipikal seorang muslim adalah memiliki kepedulian terhadap kondisi sekitarnya. Nah, aneka rupa kondisi tadi jelas dirasakan oleh kita sendiri, oleh masyarakat di sekitar kita. Tentu menjadi penting kita kemudian untuk, mendudukkan gitu ya, apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan dari, masalah-masalah tersebut. Tampak di sana apabila kemudian diuraikan lebih lanjut gitu ya, bahwa adanya masalah dalam, ketahanan pangan atau keterjangkauan pangan dan kebutuhan pokok. Itu tampak bahwa ada paradigma menjalankan politik ekonomi yang harus diakui ini tidak berdasarkan, Islam gitu ya, atau kemudian dengan kata lain, bahwa kita harus mengakui politik ekonomi hari ini dijalankan dengan paradigma kapitalis. Nah, inilah akar yang kemudian membuat aneka rupa masalah dalam sektor perekonomian tadi. Salah satunya adalah keterjangkauan, barang-barang yang itu sebenarnya termasuk bahan pokok gitu ya. Juga kemudian sempat terwarnai adanya kelangkaan berarti kan tentang ketahanan, itu ketahanan pangan, ketersediaan, jaminan ketersediaan pangan. Itu semua kemudian, adalah sebuah masalah. Nah, itu diakibatkan, bukan karena yang lain, tapi karena kemudian memang hari ini paradigma politik ekonomi kita, diatur dengan, madhab ekonomi kapitalis gitu, yang kemudian memang meniscayakan akan munculnya hal-hal tersebut. Nah, belum lagi kemudian problem sosial di antaranya tadi gitu ya, fenomena, apa namanya, publikasi pernikahan, beda agama. Bagi seorang muslim jelas ini kemudian tidak bisa diterima. Dari fakta tersebut, tampak gitu ya bahwa setidaknya 2 hal, itu bahwa level, masyarakat kita dalam memahami, rambu-rambu syariat masih sedemikian levelnya gitu ya. Buktinya, masih ada yang kemudian melakukan apa-apa yang Allah haramkan, yaitu, eee melakukan pernikahan yang sejenis karena memang haram seorang muslimah itu kemudian menikah dengan laki-laki yang bukan muslim. Akan tetapi level ketidakfahaman itu sampai di sana. Sampai kemudian sebagian masyarakat akhirnya masih, eee, me membiarkan atau ya membiarkan hal itu, kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kemudian ini menjadi PR besar gitu ya untuk kemudian kita, bertugas mengangkat kefahaman umat terhadap Islam agar kemudian hal-hal yang seperti ini, hal-hal mendasar ini kemudian kembali difahami umat. Aspek yang kedua, bahwa ada pihak yang kemudian memainkan, opini ini gitu ya, yaitu tidak lain adalah para pengusung moderasi beragama. Agar kemudian ini diapresiasi gitu ya, fenomena pernikahan beda agama ini diapresiasi sebagai sebuah bentuk kemajuan peradaban keberagamaan di Indonesia. Jelas tidak bisa diterima narasi tersebut.
karena justru yang ada adalah kaum muslim digeser untuk menerima dan bahkan kemudian membiarkan praktek penyimpangan terhadap syariat Islam. Karena dalam syariat Islam, pernikahan muslimah dengan yang non-muslim itu jelas adalah sebuah perkara yang dilarang. Nah, tentu muara dari sini semua adalah, kembali kita kemudian harus, mengembalikan kembali kefahaman umat terhadap Islam. Sebagaimana yang Allah pesankan dalam Al-Qur'an, apabila terus-menerus kita itu berpaling dalam Al-Qur'an, maka nestapa itu akan terus kemudian mewarnai kehidupan kita dan masyarakat. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahum ma'isyatan dhanka." Kata Allah seperti itu, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahum ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi mereka akan ada kehidupan yang sempit. Jelas ketika kemudian terus-menerus kita membiarkan masyarakat ini dalam kondisi ketidakfahaman sehingga melakukan apa-apa yang bertentangan dengan Islam, fa inna lahum ma'isyatan dhanka, maka sungguh nestapa dan potret buram itu hanya akan, terlahir gitu ya dari masyarakat yang demikian. Dan lebih buruk lagi kelanjutan ayat tadi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Sehingga kemudian seruan kami bahwa aneka rupa problematika ini akar permasalahannya harus kita akui sama-sama bahwa kita ditata dengan sebuah sistem kehidupan yang jauh dari Quran dan Sunnah, yaitu dengan kata lain sistem kehidupan sekuler, sistem kehidupan kapitalis gitu. Sehingga kemudian solusinya kita justru harus kemudian kembali kepada aturan Islam. Karena demikianlah yang akan kemudian hadir apabila kita kembali kepada penataan kehidupan secara Islami. Yang hadir adalah keberkahan sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, itu maka kemudian akan Allah bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Inilah yang kemudian kita harapkan, kebaikan hidup untuk negeri ini, keberkahan dan kesejahteraan tidak hanya untuk muslim tapi untuk non muslim. Itu adalah apabila kemudian paradigma sekuler kapitalis ini kita hentikan, itu kita buang gitu dan kita menata peradaban kehidupan ini secara sesuai Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian seruan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.